Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihram Sugirto, mahasiswa PEM Akamigas, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektronik, kontrol, basic proses kontrol, dan aplikasinya. Di sini saya akan membawa 4 selection. Yang pertama ada konsep dasar, yang menjelaskan konsep dasar pengendalian proses yang meliputi sensor, transmitter, controller, dan control valve. Kedua, electronic control, yang akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan komponen. Ketiga, aplikasi sistem kontrol elektronik pada industri. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sistem kontrol elektronik. Masuk ke konsep dasar. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengenal apa itu pengendalian proses, apa peranan pengendalian proses, dan apa fungsi pengendalian proses. Jadi, pengendalian proses adalah cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Peranan pengendalian proses ada 3, yaitu safety, kehandalan proses, dan keuntungan. Dan ada 4 fungsi dasar pengendalian, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Selanjutnya ada contoh pengendalian proses. Pertama ada pengendalian flow pada perpipaan, pengendalian temperatur pada HE, pengendalian level pada tangki, dan pengendalian pressure pada furnace. Setelah itu kita masuk ke konsep dasar pengendalian proses. Di sini kita bisa lihat dari blok diagram dari suatu pengendalian. Yang pertama ada transmitter. Di sini transmitter yang digunakan adalah transmitter elektrik yang secara garis besar untuk prinsip kerjanya hampir sama dengan transmitter pneumatik. Bedanya untuk transmitter elektrik menggunakan prinsip kerja elektrik, sedangkan pneumatik menggunakan prinsip kerja mekanis. Selanjutnya, setelah dari transmitter kita menuju ke controller. Ini adalah gambaran controller elektrik. Di tempat ini sinyal sensor akan diterima dan diperkuat dan mengkondisikannya, membandingkannya dengan set point dan memperoleh koreksi jika perlu. Sinyal keluaran biasanya memposisikan aktuator. Setelah dari controller, kita menuju ke final control element atau control valve. Biasanya control valve menggunakan tanda atau sinyal dari komponen yang terpasang di sistem perpipaan untuk kemudian diteruskan ke bukaan valve sesuai kebutuhan dari jumlah alirannya. Control valve juga bisa mengontrol jumlah aliran untuk membatasi tekanan di sebuah perpipaan. Setelah itu kita masuk ke electronic control. Sistem kontrol elektronik terdiri dari sensor, pengontrol, dan elemen kontrol akhir. Sensor yang digunakan dalam sistem kontrol elektronik sederhana, perangkat bermassa rendah yang memberikan respons stabil, jangkauan luas, linear, dan cepat. Pengontrol elektronik adalah perangkat solid state yang memberikan kontrol atas bagian terpisah dari rentan sensor yang menghasilkan sinyal koreksi yang diperkuat untuk mengontrol elemen kontrol akhir. Karakteristik dari kontrol elektronik ini adalah tegangan rendah, keadaan padat, masukkan 1-5 volt DC atau 4-20 mA, elemen resistan, termistor, keluaran 1-5 volt DC atau perangkat 4-20 mA. Mode kontrol ada 2 posisi, untuk profesional dan profesional plus integral.
Selanjutnya komponen sistem pengendalian. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat yang pertama itu sensor dan transmitternya yang akan mengirim sinyalnya. Selanjutnya akan di indicating device. Indicating device ini adalah alat petunjuk. Jadi alat petunjuk ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu visual dan auditable. Setelah itu lanjut ke aksesoris device. Aksesoris device adalah perangkat yang dimaksudkan untuk mendukung, menambah, dan meningkatkan kinerja satu atau beberapa perangkat induk. Setelah itu ke controller yang akan menerima sinyal tadi. Setelah itu akan diteruskan lagi ke indicating device dan dikirim lagi ke interfacing device. Kemudian ke output device, yaitu bagian dari peralatan perangkat keras komputer yang mengubah informasi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh final control. Jadi setelah itu langsung ke final control yang akan melakukan aksinya sesuai dengan keinginan dari controller. Selanjutnya masuk pada aplikasi electronic control. Yang pertama ada PLC, Program Logic Control. Pengontrol elektronik ini merupakan pengontrol komputer generasi baru yang dapat diprogram. Ini mewakili tren perkembangan teknologi kontrol industri modern. Yang kedua ada DCS, Distributed Control System. Sistem kontrol distribusi ini adalah sistem kontrol terkomputerisasi untuk proses atau instalasi, biasanya dengan banyak loop kontrol, di mana pengendalian otonom didistribusikan ke seluruh sistem, tetapi tidak ada kontrol pengawasan operator pusat. Setelah itu yang ketiga ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang ditunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan pikiran manusia, seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Dan masih banyak lagi contoh dari aplikasi elektronik kontrol ini. Selanjutnya masuk mengenai kelebihan dan kekurangan dari elektronik kontrol. Kelebihannya sendiri yaitu fleksibel, perubahan dan pengoreksian kesalahan, sistem lebih mudah, jumlah kontrol yang banyak, harganya lebih murah, sifatnya tahan uji, penyederhana komponen sistem kontrol. Untuk kekurangannya sendiri yaitu teknologi yang masih baru, buruk untuk aplikasi program yang tetap, pertimbangan lingkungan, dan yang terakhir operasi dengan rangkaian yang tetap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.